Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin, mamanya Sanum. Di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang rumah GRC saya ini pada teman-teman ya. Kali ini yang terjadi adalah masalahnya teman-teman. Jadi ini adalah masalah yang kemungkinan bisa kalian hadapi di kemudian hari jika kalian atau teman-teman itu memasang papan GRC menggunakan kayu kaso seperti yang telah saya lakukan. Sebenarnya tidak semua dari rangka kayu ini yang bermasalah teman-teman, karena hanya ada beberapa bagian saja. Kenapa seperti itu? Karena memang dari sekian banyak kayu yang kita gunakan untuk rumah ini, terus juga untuk rangka papan GRC-nya itu berbagai jenis kayu gitu teman-teman, banyak macam kayunya, dan disitu juga teksturnya ada yang keras, ada yang lebih empuk gitu ya, lebih lunak. Dari jenis kayunya juga ada macam-macam, ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada kayu apa itu namanya, pohon kelapa itu, dan juga adalah sengon laut. Kemarin itu kita memang hanya menggunakan kayu seadanya gitu ya teman-teman, karena mepet ya ketersediaan kayunya. Kita hanya gunakan kayu yang ada, dan tanpa kita ngeh itu ternyata ada beberapa kayu yang memang agak lapuk teman-teman. Dan di sini masalahnya itu ada pada kumbang teman-teman. Saya kurang tahu ini kumbang jenis apa, tapi yang sering saya lihat itu warnanya hitam pekat, kemudian untuk tekstur atau bentuknya dia itu lebih besar daripada lebah yang biasa berterbangan di sekitar rumah gitu. Dan ini sangat mengganggu sekali teman-teman. Si kumbang ini dia itu kayak bolongin atau ngelubangi kayunya ini, terus si kayunya itu jadi berserbuk-serbuk gitu loh teman-teman. Dari lubangnya itu keluar serbuk-serbuk kayunya, kemudian serbuk-serbuknya ini berterbangan kemana-mana teman-teman. Sedangkan di bawah kayu ini, di bawahnya ini saya gunakan untuk masak teman-teman. Jadi terbayang bagaimana ketika ada angin gitu ya, karena ini setiap dibersihkan nanti dia buat lubang lagi, buat serbuk-serbuk seperti ini lagi gitu teman-teman. Kalau pas dia bikin seperti ini, terus ini kan posisinya di atas, lah itu ada angin pas saya lagi masak di bawah, wah sudahlah. Pernah dulu sampai di bagian lubangnya ini waktu masih awal-awal si kumbang itu datang, ini cuma saya sumpal menggunakan sendal bekas gitu ya teman-teman. Tapi setiap lubangnya itu saya sumpali dengan sendal bekas, itu dia buat lubang di bagian sampingnya atau pokoknya di bagian yang lainnya teman-teman. Jadi semakin lama sih saya itu menempel-nempelkan sendal ini semakin banyak teman-teman. Yang paling menjengkelkan itu adalah serbuk-serbuknya ini teman-teman. Nah, serbuk-serbuk ini setiap hari itu ada aja gitu, sedangkan posisinya itu di atas. Jadi kalau ada angin sudah menyebar kemana-mana serbuknya ini teman-teman. Kalau untuk kayu yang cenderung lebih keras ya teksturnya, atau jenis kayunya memang kayu keras, itu tidak ada masalah sama sekali teman-teman. Si kumbang ini tidak menyentuh sama sekali. Jadi saya juga tidak tahu gimana ya si kumbang itu bisa tahu di sini ada kayu yang lapuk menjadi kesukaan dia, karena pernah juga sering, bahkan beberapa kali saya itu tangkap si kumbangnya ini, udah saya tangkap, saya semprot gitu kan sampai dia mati, tapi akhirnya ada lagi kumbang baru yang datang teman-teman. Entah itu datangnya dari mana, saya juga kurang tahu ya. Setelah kayak ya udahlah biarin aja kayak gitu ya teman-teman, akhirnya saya berinisiatif, gimana kalau kita coba kita tutup si kayu yang lapuk ini, karena kita ada sisaan dari plastik yang kita gunakan untuk plafon kemarin itu, kita gunakan untuk menutup kayu yang lapuk ini teman-teman. Kita tutup menggunakan plastik, kemudian kita straples dengan straples tembak.
Nah, ini dia pelakunya teman-teman. Ini nih kumbang yang saya maksud itu. Dia pelakunya teman-teman. Bahkan saat suami saya masang nutup dengan plastik itu, dia itu berseliweran terus teman-teman, sampai suami saya takut, akhirnya kita semprot pakai semprotan nyamuk gitu ya. Jadi kumbang ini setiap hari tuh pasti ada aja yang datang terus membolongi, ngelubangin kayu yang lapuk itu. Sebenarnya untuk kumbangnya sendiri tuh saya tidak terlalu gimana-gimana ya teman-teman, tidak terlalu mengganggu karena memang dia kan di atas gitu ya. Tapi untuk serbuk-serbuk kayu yang dihasilkan itu sangat mengganggu sekali teman-teman. Kalau angin terus bertebaran kemana-mana itu jadi kotor semuanya gitu loh teman-teman. Makanya ini kita tutup si kayunya ini agar supaya si kumbangnya ini terkecoh gitu ya teman-teman. Siapa tahu dia kan tahu kalau di sini ada kayu lapuk itu dari penciumannya atau gimana. Nah ini kita tutup biar dia tidak tahu kalau kayu yang di depannya itu adalah kayu lapuk teman-teman, biar tahu rasa dia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya, untuk yang sudah selalu support channel saya ini. Semoga bisa semakin berkembang dan bisa bermanfaat ya, meskipun itu sedikit, semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman, kita pasang plastiknya. Ini sudah tertutup semua kayu lapuknya dengan plastik. Semoga si kumbangnya itu bisa terkecoh dan tidak membuat lubang-lubang lagi, tidak membuat serbuk-serbuk kayu lagi ya teman-teman. Semoga bisa berhasil. Dan ini dia si kumbang yang saya maksud tadi, dia datang lagi, tersangkanya sudah datang. Kita lihat saja apakah dia benar-benar terkecoh atau maksudnya si plastik penutup ini benar-benar berhasil membuat dia tidak tahu kalau di situ ada kayu lapuk. Kita perhatikan saja teman-teman. Sepertinya memang berhasil ya. Jadi dia cuma muter-muter aja teman-teman. Padahal tadi di awal dia langsung masuk ke lubang gitu ya. Tapi ini dia cuma muter-muter. Bingung kali ya nyariin rumah. Sebenarnya itu dia bukan bikin rumah sih teman-teman. Karena dia cuma bolongin aja gitu, bikin serbuk-serbuk itu kotor. Alhamdulillah akhirnya teratasi.